Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan kita kali ini. Ini kuliah kita yang ke-9 kalau nggak salah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang media yang erat kaitannya dengan media dan masyarakat ya. Saya akan share screen dari materi kita kali ini. Tapi sebelumnya di Google Classroom kita itu ada materi yang saya share dari beberapa jurnal ya, yang itu terkait dengan beberapa teori yang terkait tentang media dan masyarakat, dan itu untuk lebih untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, kamu tentu bisa membaca itu. Nah, hari ini sebetulnya yang dalam artikel ini sedikit sekali, singkat sekali saya kupas dari ketiga teori itu. Artinya apa? Baiklah kita bicara tentang media dan masyarakat. Tentu saja ini kaitannya dengan komunikasi yang itu erat kaitan dengan efek komunikasi itu pada masyarakat. Dan dari awal kita sudah singgung bahwa istilah media itu kan menggambarkan tentang alat komunikasi. Alat komunikasi dalam berbagai skala tentunya. Dan dari yang melibatkan siapa saja dan tidak berbatas. Seperti kalau misalnya kita sekarang ini berbicara tentang komunikasi massa, maka tentu saja salah satu karakteristiknya yang kemarin kita singgung, yaitu karakteristiknya itu adalah bagaimana halayaknya, audiensnya itu sangat anonim dan heterogen. Dan istilah media massa itu, makanya kalau kita bicara tentang media massa selalu digambarkan dengan alat komunikasi dalam berbagai skala, dari yang skala yang terbatas hingga skala yang melibatkan siapa saja dalam masyarakat yang luas. Makanya media massa itu selalu mengacu pada sebentar. Bentar ya. Selalu mengacu kepada kepada surat kabar, majalah, film, radio, baik itu televisi dan juga internet. Nah, sekarang kemarin kita sudah singgung tentang beberapa efek dari media itu sendiri. Kalau misalnya dari perspektif budaya, setidaknya media ini telah menjadi acuan utama untuk menentukan definisi-definisi terhadap satu perkara dan juga memberikan gambaran realitas yang ada di masyarakat. Artinya apa? Sudut pandang masyarakat kan itu tidak luas ya. Dan media itu sebetulnya bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas dari yang mungkin ada di hadapan kita. Nah, inilah yang diberikan media massa kepada kita, sehingga media massa juga memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan pendidikan, tentang informasi, pendidikan, hiburan, ya kan, atau juga aktivitas ekonomi. Jadi karena peran media ini sangat besar inilah sehingga menjadikan media massa itu menjadi perhatian yang penting di masyarakat, terutama kalau saat ini seiring dengan laju perkembangannya media informasi. Nah, dalam perjalanannya, kalau media massa itu sebetulnya lembaga sosial yang terpisah namun ada dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya dikatakan tentang bagaimana sih kaitannya media dengan masyarakat, itu adalah kalau ibaratnya orang berinteraksi, itu adalah suka dan tidak suka. Suka dan tidak suka itu artinya apa? Dalam erat kaitannya media dan masyarakat itu di satu sisi itu juga ada relasi keterbutuhan ya, interdependensi, artinya ketergantungan ya antara media dan masyarakat.
yang sebetulnya kalau misalnya dalam aturan dan tindakannya media itu mempunyai aturan sendiri yang meskipun pada akhirnya media juga tetap tergantung pada masyarakat, dan seiring dengan meningkatnya efektivitas media, peran ekonomi juga semakin besar dan kekuatannya oleh kekuatannya secara informal. Makanya dalam pembahasan ini nanti kita akan bicara juga tentang bagaimana kaitannya media dan ekonomi media ya. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada TAP MPR nomor 2 tahun 1983 tentang GBHN, di dalamnya antara lain menyebutkan fungsi pers Indonesia itu, beberapa fungsinya itu diantaranya yang pertama menyebarkan informasi yang objektif, kemudian yang kedua melakukan kontrol sosial, melakukan kontrol sosial yang konsumtif, kemudian menyalurkan aspirasi rakyat, kemudian meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara tentang teori masyarakat massa, teori ekonomi media, dan juga teori determinasi teknologi. Tiga teori ini erat kaitannya dengan media dan masyarakat, tentang masyarakat dan media. Nah, dalam teori masyarakat massa, tadi sudah kita singgung bahwa masyarakat dan media itu seperti dua koin ya, dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kamu lihat koin itu kan punya dua sisi ya, tetapi dia adalah satu koin. Jadi koin itu pasti punya dua sisi. Nah, dalam berbagai persepsi yang berbeda-beda, makna kedua sisi itu sebetulnya tetap satu. Tetapi kalau kamu lihat koin itu kan satu, tetapi dia punya dua sisi koin yang berbeda. Dan tidak mungkin dipisahkan. Ada beberapa yang mengatakan dan memahami bahwa masyarakat itu yang membentuk media, atau ada juga yang memahami bahwa beranggapan bahwa media yang mengontrol masyarakat. Artinya kedua pemahaman ini kita nggak bisa mengatakan itu tidak benar, tapi sebetulnya kedua asumsi ini itu sama benarnya. Jadi artinya bahwa kedua hal ini, baik masyarakat dalam relasi masyarakat dan media itu, kedua hal ini berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau misalnya Giner teori mengemukakan teori masyarakat massa itu yang menekankan pada ketergantungan timbal balik. Timbal balik itu apa ya? Relasi interdependensi ya. Ketergantungan timbal balik antara institusi pemegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Yang artinya dengan demikian isi media itu kerap kali memang cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Dan, di dalam paper yang saya berikan ke kamu sebagai rujukan itu, ada sejarah, dalam sejarahnya, misalnya kalau misalnya dalam penjajahan dulu, pada masa penjajahan, media mana yang memegang otoritas. Jadi waktu itu media yang koran ya, koran itu milik dari pemerintah kolonial, kemudian yang satu itu adalah milik Tionghoa. Dan bagaimana media nasional, media lokal itu ketika masa kemerdekaan itu kerap kali itu menjadi sasaran pemberedelan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Makanya ini menjadi kerap kali bagaimana isi media itu cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan juga ekonomi. Sehingga jadi jadi teori ini juga mengunggulkan gagasan yang menyatakan bahwa media menyuguhkan pandangan tentang dunia. Artinya semacam pengganti atau lingkungan semu. Artinya gini kan, kita kalau misalnya, kamu bayangkan kalau misalnya
kita selalu melihat dunia ini kan dari sudut pandang yang kita miliki ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat satu ruangan dari angle yang apa namanya, dari samping kanan misalnya, kamu akan mendapatkan gambaran tentang ruangan itu bentuknya kotak. Atau gini saja, misalnya gini, kamu lihat apa namanya, seorang buta yang meraba gajah misalnya ya. Ketika dia meraba kakinya, mungkin dia akan mempersepsikan bahwa kaki gajah ini mungkin kayak tong yang besar sekali. Atau kalau melihat atau meraba telinganya, mungkin akan apa namanya, akan mengatakan gajah itu tidak seperti tong, ya gitu kan. Nah, itulah tapi kemudian kalau misalnya kemudian diterangkan bahwa sebetulnya gajah itu adalah bentuknya seperti ini, kakinya seperti ini, telinganya seperti ini, dan belalainya seperti ini artinya apa? Media ini telah mewakili untuk melihat hal-hal yang tidak bisa, yang luput dari pandangan kita. Jadi makanya dikatakan bahwa semacam pengganti atau lingkungan semu, pseudo environment, yang di satu pihak itu merupakan sarana ampuh untuk memanipulasi orang, tetapi juga di pihak lain merupakan alat bantu bagi kelanjutan ketenangan psikisnya dalam kondisi yang sulit. Ini media. Makanya kalau misalnya kita lihat media, kadang gini, mungkin media akan menampilkan, kita kemarin sudah singgung tentang peran gatekeeper ya, bagaimana suatu isu itu apa namanya, meskipun isu itu oleh media semua diberitakan, tetapi tidak semua editor-editor media itu memberikan titik tekan pada selalu memberikan titik tekan pada hal yang berbeda-beda. Nah, inilah yang apa namanya, yang kita singgung pada kali ini, bahwa media juga merupakan sarana ampuh untuk memanipulasi orang, tapi di sisi lain juga alat bantu bagi kelanjutan ketenangan psikisnya. Artinya ketika pemberitaan itu, jika diberitakan itu mungkin akan menimbulkan apa namanya, akan menimbulkan semacam ketidaktenangan di masyarakat, maka mungkin artinya dampaknya ya, artinya mungkin para gatekeepers dari media ini mungkin tidak apa namanya, tidak menampilkan keseluruhan dari pemberitaan itu. Untuk apa? Untuk supaya tetap menjamin menjaga integrasi sosial. Makanya ini suatu bentuk bagaimana media massa itu juga membantu untuk membangun ketenangan psikis ya. Nah, kalau misalnya dalam pandangan klasik media, kalau misalnya dalam teori Marxisme, ya kan, media ini termasuk juga menjadi bagian dari industri kapitalis beserta faktor produksi dan hubungan produksinya. Dan dalam teori ini beranggapan bahwa media itu dimonopoli oleh kelas kapitalis yang penanganannya dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional untuk memenuhi kelas sosial mereka. Jadi dengan ini melakukan dengan mengeksploitasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang berlebihan. Nah, para kapitalis tersebut bekerja secara ideologis dengan menyebarkan ide dan cara pandang kelas penguasa dan mempertahankan status quo ya, menolak ide lain yang dianggap kemungkinan untuk mengancam eksistensi mereka atau mengarah kepada terciptanya kesadaran kelas pekerja tentang kepentingannya. Ini dalam teori, dalam pandangan Marxisme. Makanya asumsi-asumsi tentang teori masyarakat massa itu, beberapa asumsi yang bisa kita garis bawahi, diantaranya yaitu media dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan, kemudian juga media punya kekuatan menjangkau atau mempengaruhi secara langsung terhadap pemikiran rata-rata orang,
Kemudian ketika pemikiran orang sudah dirusak oleh media, maka ini juga akan berdampak pada dampak sosial yang skalanya juga akan bisa luas. Kemudian rata-rata orang mudah mengecam media karena sudah diputus atau diisolir dari institusi sosial tradisional yang sebelumnya memproteksi mereka dari tindakan manipulasi. Jadi kemudian situasi sosial yang chaos yang diucapkan oleh media akan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan karena terjadi perubahan terhadap kuatnya kontrak sosial pada sistem totaliter. Kita nanti pada minggu yang akan datang kita akan bicara tentang bagaimana sistem media ini. Setidaknya ada 4 yang bisa kita bahas tentang apa namanya media totaliter, kemudian bagaimana media libertarian. Kita nanti akan lihat akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian asumsi lain yaitu media massa menurunkan nilai bentuk budaya tertinggi dan membawa pada kemunduran peradaban secara umum. Namun artinya apa? Ketika kita bicara beberapa contoh awal tentang teori masyarakat massa, jadi teori ini sebetulnya dipandang belum lengkap. Namun setidaknya teori ini sudah merepresentasikan ya bagaimana masyarakat dalam budaya tertentu pada suatu waktu itu berpikir tentang dunia sosial mereka. Dan teori ini setidaknya berkembang pada sekitar tahun 1950-an, namun kemudian di sekitar tahun 1965 mulai ditinggalkan. Apa konteksnya yang mendasari seiring dengan perubahan seiring dengan perubahan sosial yang ada pada masyarakat saat itu, kemudian konteks sosial yang berubah, kemudian juga bagaimana masyarakat ini semakin semakin akrab dengan teknologi dan bagaimana sudah bisa mengambil dampak positif dari perkembangan teknologi itu. Ini ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara mungkin saya akan singgung ini sebentar. Jadi bagaimana kemudian kenapa kok teori yang tadi kita singgung itu ya kemudian lama-lama tidak terlalu digunakan dan kenapa itu terjadi. Jadi kemudian seiring dengan masyarakat semakin sadar tentang pentingnya media massa dalam pembangunan menuju masyarakat madani, kita lihat bagaimana beberapa manfaat dari peranan media massa dalam proses pembangunan menuju masyarakat madani. Terutama kemarin sebelumnya kita pernah singgung bahwa media massa itu menjadi salah satu watchdog atau kemudian menjadi salah satu pilar keempat dari demokrasi itu sendiri. Ini beberapa di antaranya nanti kamu bisa baca di sini. Saya tidak akan jadi di antaranya membangun pandangan, kemudian juga meningkatkan pengharapan, ya kan? Kemudian menggairahkan iklim pembangunan, menjaga kepentingan umum, mengubah sikap lama, kemudian penyalur umpan balik. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tentu saja siapa yang bagaimana tahu umpan balik dari efek dari kebijakan itu, dan itu yang mewakili adalah biasanya memberitakan adalah media. Kemudian juga membina keinginan bersama, ya kan, mendidik, memberi bahan untuk pemimpin pembangunan dan juga membina kewibawaan pemimpin. Ini beberapa hal tentang apa sih dari manfaat tentang dalam kaitannya media dalam kontribusinya dalam pembangunan masyarakat madani. Nah, kita kembali ke tadi ya. Sekarang kita beralih kepada teori ekonomi media. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang teori ekonomi media, jadi mungkin gini, media itu kan sebetulnya bagaimana sih mereka hidup dan bertahan dari apa? Mungkin kalau kita semua tahu mereka hidup dari iklan gitu. Nah, dari sinilah teori ekonomi media ini sebetulnya
bisa kita kategorikan sebagai di suatu disiplin ilmu baru, dan ini merupakan penggabungan dari kajian media dan kajian ekonomi. Dan ini tumbuh mulai sejak tahun 1970-an seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi media itu kan alat-alatnya kan tidak murah ya. Jadi seiring dengan tumbuhnya industri media dan juga perekonomian pada awal abad ke-20, kajian media ini sebetulnya tadinya hanya masih menggunakan perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi itu kan kajiannya di 3 aras ya. Jadi tentang dimensi produksi, dimensi konten, dan dimensi audiens. Jadi di situ saja kalau misalnya bicara tentang tentang kajian komunikasi. Jadi semua berkutat dalam bagaimana yang berkaitan dengan dimensi produksi, kemudian kontennya seperti apa, dan juga dimensi audiens atau khalayaknya seperti apa. Makanya dalam kondisi ini perusahaan media ini dianggap sebagai institusi sosial ketika dia masih dia berputar dalam 3 aras ini, dan dianggap bukan merupakan perusahaan komersial, sehingga yang dicari oleh para pelaku media pada awalnya itu ketika ini masih dalam kajian, berkutat dalam kajian komunikasi, pasti yang dikejar 3 ya, tentang prestis, power, dan pengaruh. Jadi semakin media itu banyak diakses orang, maka itu juga menambah prestis dari media tersebut dan juga menambah daya tawar media tersebut, ya kan? Kemudian juga memberikan pengaruh. Namun kemudian seiring dengan konteks sosial yang berkembang, media itu juga kemudian berkembang menjadi korporasi. Makanya kita lihat ya, misalnya tentang ekonomi media. Jadi kenapa ekonomi media ini penting, ya kan? Kemarin kan kita lihat ya, proses penyuntingan, proses pembuatan konten itu kan memerlukan banyak pihak ya di situ ya. Jadi bukan hanya gatekeepers ini, bukan hanya itu, tapi di samping itu juga ada teknologi dan sebagainya. Makanya kalau misalnya dalam sejarahnya di awal abad 20 itu masih dianggap media ini sebagai industri sosial. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1939 sampai 1945, nah bagaimana perusahaan media ini mulai menunjukkan sisi komersialnya, terutama seiring dengan arus industrialisasi yang semakin masif, ya kan? Jadi bagaimana mesin industri selama itu dipergunakan untuk perang mulai kembali dipergunakan untuk menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dunia industri yang telah memasuki pasar memerlukan media promosi. Siapa yang melakukan ini? Yaitu media massa, baik itu dalam bentuk media cetak, radio maupun televisi yang muncul setelah era perang tersebut. Sehingga setelah ini bagaimana kemudian media ini pelan-pelan bukan semata menjadi institusi sosial, tetapi sejak itu perusahaan media tidak lagi hanya menerima pendapatan dari para pelanggan, tapi juga penerimaan iklan dari dunia usaha. Makanya kita lihat bagaimana dan semakin media itu populer, maka dan jangkauan audiens itu semakin luas, maka itu adalah potensi yang luar biasa untuk untuk bagaimana media itu juga sebagai aktor korporasi. Bahkan kalau misalnya dalam perkembangan selanjutnya melebihi penerimaan dari pelanggan. Nah, kalau misalnya dalam konteks sekarang ya, iklan ini kan aktornya tidak hanya media saja ya, tapi juga kalau misalnya dalam perkembangan media sosial saat ini, bagaimana influencer sosial media itu juga termasuk
berperan penting ya dalam dalam promosi iklan juga. Makanya kita bisa lihat bagaimana media tidak lagi dianggap sebagai institusi sosial dan bagaimana media telah menjadi perusahaan bisnis sebagaimana perusahaan lain di mana profit dan laba menjadi motivasi dasarnya. Makanya kemarin kan kita singgung apa yang berpengaruh dalam penyortiran ya penyuntingan oleh para editor-editor media itu. Di antara salah satunya bagaimana isu itu bisa mendatangkan audiens yang banyak. Nah, ini karena apa pertimbangannya? Di antaranya juga pertimbangan profit juga. Jadi meskipun memang tidak murni profit, tetapi bagaimana kelangsungan hidup dari media itu juga dari iklan. Makanya kemudian berkembang ekonomi media ini berkembang kajiannya. Ada tentang beberapa kajian-kajian seperti produk ganda, dual produk, kemudian konten produk dan audience produk, kemudian pasar ganda atau dual market, yakni consumer market dan advertiser market. Jadi kemudian kajian ini semakin meluas dari berbagai angle dikaji. Ini yang berkaitan dengan ekonomi media. Saya kira nanti ini kamu bisa baca lebih lanjut lagi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang teori determinasi teknologi. Jadi determinasi teknologi ini adalah sebuah teori yang menegaskan tentang perubahan yang terjadi pada perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini yang memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Nah, perkembangan teknologi dan beragam bentuk ya, dan beragam bentuknya dan juga inovasi-inovasi teknologi ini diciptakan untuk apa? Untuk mempermudah dan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Makanya determinasi teknologi ini juga diartikan sebagai susunan otonom yang berbasis teknologi yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial yang pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan juga kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya dalam determinasi teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu ini ditujukan untuk apa? Untuk masyarakat. Maka itu bagaimana dalam teori ini menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial kita. Seperti misalnya saat ini kita dalam lingkup di mana kemajuan informasi media informasi digital itu sangat masif. Apa yang berubah yang saat ini kita rasakan? Banyak yang berubah, terutama bagaimana cara berinteraksi berubah, bagaimana cara komunikasi berubah, dan ini perubahan ini dipengaruhi dengan apa? Dengan perkembangan teknologi. Makanya dalam teori determinasi teknologi itu, determinisme teknologi itu beranggapan bahwa apa? Struktur yang ada dalam masyarakat itu sangat tergantung pada perkembangan teknologi dan beriringan dengan perkembangannya. Semakin teknologi itu berkembang di masyarakat, semakin canggih dan semakin banyak inovasi yang dibuat dari teknologi tersebut, maka masyarakat juga akan mengikuti alurnya dan semakin modern dan berkembang mengikuti semakin canggihnya teknologi yang ada. Sehingga bagaimana dari teori ini menyatakan hubungan yang ada di antara masyarakat dan teknologi itu merupakan hubungan yang apa? Hubungan yang saling mempengaruhi. Sehingga keberadaan dan perkembangan teknologi juga menentukan perkembangan dan juga perubahan sosial di masyarakat. Makanya dalam teori ini lebih menitik beratkan pada bagaimana kekuatan yang muncul dari teknologi menjadikan teknologi itu sebetulnya sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan di dalam budaya masyarakat yang terus-menerus berkembang menjadi modern. Jadi ini juga bisa kita lihat bagaimana dalam ketika masyarakat itu beradaptasi dengan teknologi,
dalam proses mengaplikasi teknologi-teknologi baru yang muncul di masyarakat itu kemudian ada pergeseran di situ, ada perubahan di situ. Misalnya pergeseran nilai-nilai, kemudian kebiasaan, bagaimana cara berinteraksi yang dulunya kita face to face dan sekarang berinteraksi secara face to face itu menjadi semakin mahal, ya kan? Kemudian cara berkomunikasi, kemudian sistem sosial yang ada di masyarakat itu tentu dipengaruhi oleh apa? Sedikit banyak juga dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan teknologi itu sendiri. Dan mungkin kita lihat juga dalam dalam perkembangan teknologi ini kemudian memunculkan bentuk-bentuk sosial ekonomi kebudayaan yang ada di masyarakat ini seperti apa. Makanya ketika bicara tentang determinasi dalam teori ini itu lebih kepada bagaimana teknologi komunikasi massa ini berpengaruh kepada bentuk-bentuk sosial ekonomi kebudayaan yang berkembang dan kemudian kita lihat bagaimana masyarakat ini beradaptasi dengan teknologi dan juga semua reka teknologi yang kemudian bagaimana ini mengubah cara manusia bersosialisasi, mengubah cara manusia berkomunikasi, mengubah cara manusia berpergian sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi juga sudah membawa dampak pada perubahan sosial pada perkembangan masyarakat. Dan artinya teori determinisme teknologi ini beranggapan bahwa teknologi jugalah yang membentuk cara masyarakat bersikap, berpikir, bertindak, dan teknologi juga yang mendorong masyarakat untuk berpindah dari satu adaptasi teknologi ke teknologi lain. Seperti kalau misalnya dalam konteks pandemi ini kita dipaksa untuk melakukan perkuliahan daring dan ini adalah bagaimana teknologi ini kemudian mendorong kita semuanya untuk lekas beradaptasi. Mungkin itu saja dari saya. Jika kamu ada pertanyaan, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Silakan.